Hari ini kita memasuki masa Adventus. Adventus artinya kedatangan. Dulu diterjemahkan sebagai masa penantian. Menanti dengan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan ini dua hal yang berbeda. Menanti seringkali membosankan. Menanti seringkali membuat orang lengah sehingga tidak mempersiapkan diri. Tetapi mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan ini jelas sedang berjaga-jaga, mana yang kurang, mana yang harus ditambah. Kita lihat kadang-kadang para calon pengantin pada hari H menikah saja masih sibuk, lihat sana lihat sini mana yang kurang. Padahal sudah ada orang lain yang bantu mempersiapkan. Ada IO, ada orang tua, bahkan seringkali porsi orang tua sangat banyak sehingga yang bersangkutan pun tidak buat apa-apa. Menyambut kedatangan artinya kita sedang bersiap-siap. Kita sedang membuat sesuatu yang pantas supaya kedatangan ini bermakna. Apa yang pantas? Ternyata bertobat. Maka warna liturgi selama masa Advent ini adalah ungu. Ungu dalam liturgi Katolik berarti pertobatan. Bertobat artinya saya sudah berbuat salah, saya menyesal, saya mau memperbaiki diri. Inilah yang Tuhan harapkan. Inilah persiapan yang pantas. Maka dalam masa Advent ini juga ada kesempatan mengaku dosa. Di dalam jadwal sudah saya atur 3 hari berturut-turut, dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Cukup banyak waktunya. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dalam bacaan pertama kita melihat ada ajakan, marilah kita naik ke gunung Tuhan. Kalau ada yang mengajak berarti ada sesuatu yang menarik di situ. Kedua, yang mengajak sendiri harus tertarik, baru bisa ajak orang lain. Tidak bisa sendiri tidak tertarik ngajak-ngajak orang. Nanti orang lain naik, dia tidak naik. Apa yang menarik di situ? Kita akan belajar tentang jalan Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Nah, naik gunung tentu tidak gampang. Semakin tinggi gunungnya, semakin susah. Meskipun jarak tempuh kita mungkin tidak panjang dibandingkan dengan jarak tempuh kita di jalanan datar. Tetapi akan lebih berat. Lebih-lebih ketika kita membawa beban. Beban kehidupan. Sampah-sampah yang tidak ada gunanya. Sekarang di bioskop-bioskop selalu ada bunyi-bunyi seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah kehidupanmu pada tempatnya. Artinya sampah tidak ada gunanya disimpan-simpan. Meskipun sampah masih bisa didaur ulang juga. Ketika kita membawa begitu banyak sampah kehidupan, kita akan semakin berat menempuhnya. Semakin tinggi, gravitasi semakin besar. Beban ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Beban dari luar inilah yang seringkali sia-sia. Ketika orang terlalu banyak curhat padamu, padahal engkau sama sekali tidak punya kewajiban mendengar dia curhat, itu menjadi sampah. Ayo, para suami punya kewajiban tidak mendengar istri curhat? Saya pikir punya ya. Adalah, tapi tidak semua. Karena mereka dua menjadi satu. Pastor punya kewajiban tidak? Tidak sih. Maka saya tidak terlalu suka mendengar konsultasi. Lebih-lebih konsultasi yang diulang-ulang. Guru saya mengatakan kalau orang konsultasi 3 kali belum sembuh, usir dia. Itu bukan mau konsultasi, itu hanya minta belas kasihan. Lama-lama dia akan suka sama pastornya. Wah, bahaya itu. Karena merasa di luar tidak ada yang kasihan sama saya. Di sini pastor kasihan. Apalagi mukanya ganteng. Ini mau ngaku dosa atau mau buat dosa ini? Ya tentu ngaku dosa perlu ada dosa dulu. Mungkin dia tidak punya dosa, buat dosa dulu. Nanti baru ngaku, pastor dosa saya adalah jatuh cinta pada pastor. Jatuh cinta pada pastor, sayang sama pastor, tidak ada dosanya. Tapi ingin memiliki pastor, nah ini baru dosa. Emangnya sendal kok memiliki?
Seperti orang ambil sendal dari hotel. Mau dimiliki. Jadi ketika kita mempunyai banyak beban, terutama beban dari orang luar, orang suka curhat macam-macam pada kita, ini akan mempengaruhi hidup kita. Ada orang hidupnya kacau gara-gara masalah orang lain. Dia bawa dalam tidur, bawa dalam makan, sehingga tidur tidak enak, makan pun tidak enak. Kalau sudah banyak konsultasi dan belum sembuh, berarti tidak mau sembuh, hanya minta dikasihani. Kalau mau sembuh, satu kali nasihat pun dilakukan, pasti akan sembuh. Masalahnya kan kita tidak mau. Disuruh mengampuni. Kenapa saya harus mengampuni dia? Dia begitu jahat sama saya. Saya bahkan tidak mengira dia bisa begitu jahat sama saya. Kalau Anda tanya kenapa, jawabannya cuma satu, khilaf. Tidak bisakah orang khilaf? Iya, orang bisa khilaf, kita pun bisa khilaf kok. Kecuali dia ulang lagi, itu bukan khilaf, itu sengaja namanya. Tapi ada banyak orang berbuat sesuatu kesalahan, bukan sengaja juga loh. Itu adalah kondisi dia. Mungkin sebelumnya dia sudah mengalami begitu banyak luka batin, begitu banyak orang menyakiti dia, termasuk orang-orang yang dia anggap harus menyenangkan dia, harus mengasihi dia, ternyata menyakiti dia. Maka sadar tidak sadar, sakitnya ini akan dia tunjukkan kepada orang lain. Ada orang yang baik hati, suka menolong orang, tetapi kalau ngomong, aduh sangat menusuk hati orang. Meskipun maksudnya baik loh. Kalau kita kaji ulang, maksudnya baik loh, tetapi menusuk hati orang. Artinya dia tidak pintar berkata-kata dengan baik. Apakah dia salah? Ya mungkin ada sedikit salah. Perlu belajar, tapi tidak gampang. Ini adalah kondisi dia sebelumnya. Maka menerima sampah dari orang ini adalah beban. Dan lebih parah lagi ketika beban dari diri kita sendiri. Siapa yang bisa memutuskan untuk melupakan kesalahan orang, untuk mengampuni kesalahan orang? Siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun kadang-kadang dikondisikan, tapi tidak terjadi. Ingat waktu saya masih SD dulu, mungkin Anda pernah mengalami juga. Kalau dua anak berantem bertengkar, gurunya panggil ke depan, lalu disuruh bersalaman. Mungkin berpelukan juga, tempel pipi kiri, pipi kanan. Tapi apakah sungguh-sungguh berdamai? Belum tentu. Pulang dari sekolah, dilanjutkan di situ. Damai tidak bisa dipaksakan. Maaf tidak bisa dipaksakan. Hanya kita sendiri yang bisa membuang segala keburukan dengan memaafkan orang. Dan jangan lagi bertanya mengapa. Kalau memang mau tanya mengapa, datangi orangnya, tanya, mengapa sih kamu sampai begitu menyakiti saya? Nah, orang itu akan memberikan penjelasan. Kalau dia tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, ya sudahlah, sudah terjadi kok. Perlukah kita bawa-bawa terus? Itulah beban. Semakin banyak beban, semakin sulit kita mendaki gunung Tuhan. Mendaki gunung Tuhan di sini maksudnya apa? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Dan dalam bacaan tadi dikatakan, ketika orang mendaki gunung Tuhan bersama-sama, mereka tidak hanya belajar, bahkan mereka mengubah senjata menjadi alat untuk kerja. Alat untuk kerja itu juga senjata sebenarnya, cuma dia tidak melukai orang. Ketika alat kerja digunakan untuk melukai orang, dia menjadi senjata. Maka sekarang kalau kita naik pesawat, bawa garpu saja, ini alat makan bukan? Bisa jadi senjata, maka dilarang. Garpu saja, masa melukai orang sih? Dan aneh, di bawah dilarang bawa garpu, di atas makan dikasih garpu juga. Aneh enggak? Bukankah itu senjata juga? Ini peraturan sungguh ajaib sekali. Tidak boleh bawa pisau lipat lah dan sebagainya. Orang perlu kok. Tapi ya sudahlah, kita perlu naik pesawat, ya sudah ikuti aturannya saja. Meskipun aturannya kadang-kadang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, hanya kita yang bisa mengampuni orang dan melepaskan beban.
Beban kita ini bisa menjadi senjata. Senjata yang melukai orang lain. Sikap kita, kata-kata kita, dan juga melukai diri kita sendiri. Ketika alat dipakai dengan baik, dia berguna. Ketika alat dipakai dengan buruk, dia menjadi senjata yang melukai orang. Maka dikatakan pedang akan ditempa menjadi bajak, tombak menjadi alat pemotong, artinya untuk berguna. Pada umumnya orang berperang ini menggunakan senjata, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mau menguasai orang lain. Kemungkinan kedua adalah membela diri. Kalau kita mau menguasai orang lain, mau tidak mau kita pasti menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Kalau kita membela diri, bisa juga kita lalu melukai orang lain. Dua-duanya tidak baik. Ketika alat perang digunakan untuk bekerja, untuk melayani orang, inilah yang baik. Jadi ketika kita belum memaafkan orang, hati-hati. Itu bisa menjadi senjata untuk melukai orang-orang yang kita jumpai kemudian, meskipun orang itu tidak bersalah kepada kita. Maka dalam bacaan kedua Paulus mengatakan apa? Kenakanlah Allah sebagai senjata terang. Kalau kita membawa Allah di dalam diri kita, maka siapapun yang kita lihat adalah orang baik. Orang baik bukan berarti tidak berbuat salah loh. Orang baik, ada orang baik yang mungkin lalai lalu berbuat salah. Tapi dia baik tidak? Dia tetap baik, hanya punya salah. Orang salah tidak selalu menjadi orang jahat. Tapi orang jahat pasti orang yang berbuat salah. Maka orang baik juga bisa berbuat salah. Jangan karena dia berbuat salah satu kali, segala kebaikannya engkau anggap tidak ada. Engkau anggap dia orang jahat. Mungkin dia pernah jahat padamu, tapi dia masih baik terhadap banyak orang. Bobotnya masih lebih tinggi, kebaikannya lebih banyak untuk orang lain. Hanya jahat padamu saja. Jahat padamu itu juga mungkin karena dia khilaf, tidak sadar apa yang dia buat. Maka Yesus katakan dalam bacaan Injil tadi itu, ketika banjir melanda orang-orang yang berdosa pada zaman Nuh, mereka tidak tahu itu akan terjadi. Benarkah tidak tahu? Bukankah Nuh sudah datang mengajak mereka untuk bertobat? Tapi mereka anggap Nuh orang gila. Nuh ini ngada-ngada. Di situ jarang hujan, juga jarang ada banjir tentu saja. Lah buat apa Nuh membangun bahtera, membangun kapal yang besar? Kalau dibangun di tepi laut masih oke lah. Ini dibangun di atas gunung. Kalau kita mau meneliti sejarah tentang Nabi Nuh, ini bahteranya dibangun di atas gunung. Lalu gimana menurunkannya ke laut? Tuhan tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Mungkin di mata manusia itu hal yang gila, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Air akan melebihi gunung itu, sehingga kapal tidak perlu diturunkan, malah dia akan menyelamatkan orang yang ada di dalamnya. Dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, bahwa orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Jadi sebenarnya ada banyak orang, kalau kita menyesal atas kesalahan kita, itu tanda kita tidak tahu akibat dari perbuatan kita. Kita tidak tahu akan terjadi seperti itu, maka menyesal. Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah. Yang namanya berjaga-jaga ini bukan nanti mau terjadi apa, ya terjadilah, saya tidak berdaya. Itu bukan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti saya tahu suatu hari akan datang penghakiman kepada saya. Oleh karena itu saya berusaha tidak berbuat kesalahan. Kalaupun saya berbuat kesalahan, saya cepat bertobat memperbaikinya. Sehingga kalau dapat hukuman mungkin akan diringankan hukumannya. Ini namanya berjaga-jaga. Tapi gampang tidak berjaga-jaga. Tidak gampang. Sesuatu yang harus dilakukan dengan rutin, tekun dan setia, ini tidak gampang.
Dan terutama ketekunan, kesetiaan dalam keluarga, itu yang sangat tidak gampang. Ketekunan untuk tetap berdoa setiap hari, itu sangat tidak gampang. Semoga kita mampu menjadi orang yang tekun berjaga-jaga, karena Tuhan akan melihat itu. Adventus memang menyambut kelahiran Yesus. Menyambut kelahiran Yesus berarti ada pesta. Tapi pesta ini tiap tahun pasti terjadi. Tidak Natal pun kita bisa pesta kok. Tapi mengapa Natal kita ada pesta khusus? Karena kita menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan lahir belum buat apa-apa loh. Ya kan, belum buat apa-apa. Tapi dia sudah memberikan harapan kepada orang bahwa orang akan diselamatkan. Apakah hidup kita juga memberikan harapan kepada orang supaya orang lain merasa dengan hadirnya kita, dia akan diselamatkan, dia akan terbantu, dia akan mempunyai harapan yang baru lagi. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, maka kita setiap hari juga menghadirkan Natal bagi orang lain. Natal bukan hanya pesta. Jangan terlalu fokus kepada pestanya, tapi fokuslah kepada Tuhan yang mau lahir menjadi manusia dan dia mau menderita bagi manusia. Kalau kita juga mau berkorban bagi sesama, maka kita juga menjadi seperti Tuhan. Semoga Tuhan membimbing dan juga membantu kita menjalankan masa Advent ini dengan baik di hadapannya. Amin.